kita menikmati firman Tuhan untuk menjadi renungan di hidup kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Perjanjian Baru Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa dia mengingatkan kita untuk mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita diciptakan ke Tuhan karena kita ini adalah buatan Allah. Kalau saya melukis sebuah kanvas, lalu saya gambar seseorang, dan saya bisa melukisnya dengan baik, maka gambar itu menurut penglihatan saya baik, lalu saya bingkai dia saudara, lalu saya pajang di rumah saya, dan saya akan simpan dengan baik, dan itu adalah buatan saya. Artinya itu adalah milik saya. Nah, kita ini bagaikan lukisan di mata Tuhan, yang menggambar kita segambar dengan Tuhan. Dia membuat karyanya yang terbaik, ciptaannya yang paling termulia, yaitu saya dan saudara, diciptakan menurut gambar dia, semakin serupa dengan gambar dia. Nah, saudara, karena kita ini adalah buatan Tuhan, maka dalam firman Allah yang dikatakan kita harus berbuat baik, dan diciptakan sebelumnya untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa, saudara? Karena yang baik itu belum tentu benar. Ada banyak orang berkata bahwa dia baik kok, tapi tidak benar. Ada banyak orang berkata untuk kebenaran dirinya, saudara, atau pembenaran kelompoknya. Semua agama itu pada dasarnya baik. Tetapi saudara, menurut firman Tuhan, tidak semua agama itu melakukan perbuatan baik. Agama-agama kafir di zaman Israel, saudara, mereka juga sebut itu adalah agama mereka, kepercayaan mereka. Mereka mempersembahkan anaknya untuk dewa Molok, untuk dibakar oleh api. Anaknya sendiri, itu tuntutan agama mereka. Apakah itu termasuk ajaran yang baik? Kalau kita lihat sekarang ini, saudara, banyak orang mengatasnamakan agama atau hal lainnya untuk membubarkan gereja, untuk membunuh orang dengan nama agama yang tertentu. Nah, saudara, itu tidaklah perbuatan baik menurut kacamata firman Tuhan. Karena itu, saudara, berbuat baik itu kategorinya adalah, indikatornya adalah firman Allah. Kita harus mengetahui bahwa kebaikan yang benar adalah menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kenapa Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan yang baik? Yang pertama, saudara, adalah karena kita ini adalah buatan Allah. Kita ini buatan Allah kita sendiri. Kita ini adalah hasil karya Allah. Dan tentu kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Itu jelas dikatakan oleh Paulus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, mari kita sebagai orang percaya terus mengerjakan ini sampai masa akhir hidup kita, saudara. Seperti kesaksian tadi, saudara, bahwa dia
belum saatnya. Dia harus melakukan perbuatan baik lagi. Dia harus mengaku dosanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pekerjaan kita di dunia ini, saudara, adalah untuk melakukan perbuatan baik karena Allah sudah menciptakan kita, sudah membentuk kita, melukis kita seperti lukisan yang terbaik. Dan jelas kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak hal yang harus bisa kita lakukan untuk kebaikan. Tidak harus dengan harta kita, saudara, tapi berawal dari niat hati kita yang jujur, yang tulus. Bagaimana saya mencintai seseorang, mengasihi seseorang karena saya mengasihi Tuhan. Dengan niat awal itu saja, saudara sudah melakukan perbuatan baik. Tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat berasal dari mana. Niat awal hati kita yang baik, saudara, untuk memperhatikan orang lain, untuk menolong orang lain, itu termasuk perbuatan baik. Tidak harus kita mempunyai harta yang berlimpah. Itulah yang dituntut oleh Tuhan, kita melakukan pekerjaan baik. Sebagai apapun kita, posisi kita di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, seorang pekerja kah, seorang seniman, seorang pedagang, apapun profesi saudara dan saya, tidak bisa tidak, saudara, karena kita sudah diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik itu. Puji Tuhan. Itulah jati diri kita, saudara. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita hari ini. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah mahakarya Allah, satu-satunya ciptaan yang begitu luar biasa. Diciptakan di dalam Kristus Yesus, artinya, saudara, Dia rela turun ke dalam dunia, saudaraku, menjadi serupa dengan manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita harus mengetahui ini, saudaraku. Yesus lahir, lalu Yesus mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudara, tapi itu tidak cukup berhenti di sana. Kita hanya sekedar mengetahui bahwa kita dilahirkan, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Tapi Yesus mati, Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itu semua untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Itu semua untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya kita harus berbuat baik. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ordonegona, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara, kita harus menyadari ini, saudara. Kita mengerti bagaimana Yesus mati untuk saudara dan saya. Lalu yang ketiga, saudara, karena kita telah diselamatkan terlebih dahulu, maka kita harus berbuat baik. Kita sesuai dengan konteks firman Tuhan yang di atas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Artinya, saudara, kita memang berbeda dengan agama-agama yang lain. Kalau yang lain, saudara, mereka berusaha sedapat mungkin untuk berbuat baik, barulah mereka katanya selamat. Mereka berusaha berpahala dan lain sebagainya, berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk ke dalam surga. Tapi kita berbeda, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kita diciptakan, telah diselamatkan terlebih dahulu, barulah kita kembali melakukan perbuatan baik. Alami naung diselamatkan Tuhan kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita diselamatkan dari segala perbuatan dosa kita, saudara. Ada banyak orang, saudara, salah paham, saudara. Kalau begitu, kenapa kita harus berbuat baik lagi? Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita berdosa pun pasti diampuni. Kita melakukan kesalahan pun, kita mencuri, kita membunuh, kita tetap juga nanti diampuni oleh Tuhan. Ada banyak orang salah paham, saudara. Ada banyak kelompok tertentu, saudara, yang beranggapan
tidak memikirkan tentang dosa. Itulah kelompok Hebrew Grace yang berkata bahwa dosanya sudah diampuni, tidak usah memikirkan dosanya. Nah, ini salah kaprah Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Saya berikan gambarannya saudara, ketika kita masih kecil dan belum bisa berpikir jernih dan mengerti segala sesuatu yang baik, mungkin kalau kita dikasih makanan oleh orang tua kita dulu saudara, jatuh ke tanah, dan kalau orang tua tidak melihat, kita langsung ambil kembali dari tanah lalu kita makan. Atau apapun itu saudara, yang jatuh ke tanah dan ada kotoran di situ, kita tidak tahu itu kotoran, kita akan makan. Nah, ketika kita sudah dewasa, kita akan menyesal. Kalau saya tahu itu kotoran, pasti tidak akan saya makan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita juga seperti itu. Dulu ketika saudara berdosa, saudara tidak tahu dosa itu menentang kehendak Tuhan. Kita tidak sadar bahwa itu adalah dosa menentang firman Tuhan. Sekarang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita juga pasti akan merasa jijik melihat dosa. Ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa, itu sangat menjijikkan di dalam hidup kita. Itulah bedanya. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus, bukan berarti tidak lepas dari dosa. Sendiri itu adalah dosa. Tapi karena kita sudah tahu itu adalah dosa, maka kita berusaha menjauh dari dosa ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, orang tidak banyak mengerti. Semua kita orang berdosa, pasti tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Tapi ketika kita tahu itu menjijikkan, kita tidak akan ulangi lagi. Kalaupun masih diulangi lagi saudara, berarti dipertanyakan imannya kepada Yesus. Nah, hari ini saudara, kita harus berjaga-jaga. Akan banyak yang akan mengelabui kita dengan pengajaran yang sesat. Akan banyak pengajaran-pengajaran palsu akan disuguhkan oleh iblis untuk mengelabui orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Hampir-hampir sama, beda-beda tipis pengajaran itu. Dia selipkan dalam kata-kata firman Tuhan. Dia tambahkan asumsinya seperti itu. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara selalu berjaga-jaga dan berdoa, bahkan belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara akan membuat filter dalam hidup saudara. Sepertinya ajarannya kurang tepat. Makanya kalau saudara mungkin bergereja di tempat lain, saudara, saya bukan melarang saudara bergereja di gereja lain, tidak. Kita boleh menambah wawasan ke gereja lain, tapi kita harus membawa filter firman Tuhan. Amin. Kita harus bawa filter firman Tuhan. Saya begitu saudara. Kalau saya bergereja di tempat lain, saya dengar khotbahnya, saya saring lagi saudara. Ini kebablasan. Yang benar-benar kita harus saring saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa ditipu oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kita harus berjaga-jaga sekarang saudara. Iblis caranya sangat licik. Dia tidak bekerja dengan cara yang kasar saudara. Orang sudah pintar, Bapak Ibu, apa yang dikasih oleh Tuhan. Semua sudah serba canggih saudara. Semua ada di internet. Semua orang bisa membuka. Maka kebenaran itu akan dinyatakan. Apa yang saudara pegang itu adalah juga rancangan Tuhan untuk menyingkapkan yang benar tetap benar, yang salah akan ditelanjangi, kegelapan akan ditelanjangi. Maka orang sekarang banyak bahkan mengikut Yesus karena apa? Karena kegelapan itu ditelanjangi, disingkapkan, sehingga lewat Facebook, lewat YouTube banyaklah kebenaran itu yang tersingkap. Banyak orang yang murtad dari agama yang lain karena saudara kebenaran itu disingkapkan. Jadi tidak salah saudara pegang HP, tapi saudara harus bijak. Apa yang saudara lihat di situ? Kebenaran juga ada di situ. Dosa juga bisa kita lihat di situ saudara. Nah, kita harus berjaga-jaga. Kita pandai-pandai. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Dalam pergumulan kita pun saudaraku, kita bisa saja datang mimpi-mimpi.
lalu kita mungkin salah tafsir. Lalu ada orang yang menafsirkan salah, saudara. Saudara, pelajari terus firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga. Puji Tuhan. Kalau kita lihat sekarang ini, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya berpikir secara pribadi, saudara, orang yang sedang berduka pun mungkin saudara sudah lihat di YouTube, Facebook. Orang yang berduka pun sudah dilarang beribadah di sana. Luar biasa, saudara, kalau ini kejadian. Semakin banyak orang-orang yang akan mengganggu orang-orang Kristen beribadah. Itu pasti sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kita semakin ditekan. Itu baru permulaan akhir zaman. Nah, kita saat ini sudah masuk ke dalam fase yang sudah mulai kritis. Itu masih terjadi di daerah yang memang mayoritas agama lain. Nah, kalau masih seperti di Batam masih 50-50, saudara, mungkin masih lama terjadinya, saudara. Tapi kita nggak tahu, saudara. Nah, kita harus bersiap. Kita harus punya firman Allah untuk kita pegang. Akan datang waktunya, saudara. Akan tiba waktunya masa-masa yang sukar. Itu baru tentang konsep keimanan, belum konsep-konsep dunia yang mungkin akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena kebutuhan manusiawi kita, saudara, harus kita butuhi penuhi, lalu kita akan meninggalkan Tuhan. Mungkin keadaan ekonomi, krisis global dan sebagainya mungkin kita akan tinggalkan Tuhan. Banyak hal, saudara, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita hari ini saudara mengerti, kita ini buatan Allah, berarti kita harus mengerti kita milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, berarti kita tidak bisa tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena saya disayangi oleh Tuhan, saudara disayangi oleh Tuhan. Karena apa saudara disayangi? Karena saudara adalah milik Tuhan. Nah, bagaimana mungkin saya akan tidak bersekutu dengan orang yang sangat baik kepada saya? Begitu kehidupan kita dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini, saudara, mungkin kita ibadah Bapak hanya sebegini saja, 7 orang, 8 orang, 9 orang, saudara. Mungkin orang lain melihat ngapain orang kumpul 7 orang, aduh, yang nggak ada kerjaan aja. Dialah mereka yang berkata seperti itu. Tapi Tuhan Yesus melihat hati saudara, puji Tuhan. Dia melihat apa yang ada di dalam hati saudara. Mungkin dunia ini tidak kita raih seperti yang mereka raih. Tidak kita miliki apa yang seperti sudah mereka miliki tentang dunia ini, saudara. Tapi ada yang mereka tidak punya, yaitu harta surgawi yang saya punya. Itu yang saya rebut di dalam hidup saya. Itu sebabnya saya jauh-jauh dari Batu Aji datang ke tempat ini, bukan untuk mencari harta, tapi hanya mencari Yesus yang selalu ingin membuat saya melakukan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita dirancang oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mulai hari ini dan malam ini, saudara, siapapun kita yang ada di tempat ini, mulailah hari ini, saudara, kita lakukan perbuatan baik. Apapun yang kita perbuatlah untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita berbuat karena kita milik Tuhan. Sudah disayang oleh Tuhan, sudah dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Kita hanya melakukan perbuatan baik kepada orang lain yang Tuhan perintahkan. Masa kita tidak bisa? Kalau saya berbuat baik kepada seseorang, berarti saya berbuat baik kepada Tuhan. Itu saja kuncinya, saudara. Dan malam hari ini, biarlah perenungan firman Tuhan untuk kita mengerti bahwa hidup ini tidak lama lagi, saudara. Kesempatan sekarang ini, saudara, seperti kesaksian Bapak Sitompul tadi, saudara, dia bisa lebih hidup, dia bisa siuman kembali dari tidak sadar itu. Artinya, saudara, suatu kesempatan untuk bersaksi. Jangan takut bersaksi. Saksikanlah apa yang saudara alami di dalam Tuhan. Karena kesaksianmu itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk orang lain dengar. Biar aja semua orang mendengar, baik itu pemuda remaja, biar saja mendengar. Karena itu Tuhan mengukur kemampuan mereka untuk mengenalnya.
Saksikan, saudara hidup kembali panjang umur untuk bersaksi, bukan untuk diam. Kita pun hari ini punya kesempatan untuk bersaksi. Saksikanlah firman Tuhan kepada siapapun, bukan langsung dengan perkataan firman Tuhan, tapi sikap kita berubah. Karena kita adalah suratan Kristus yang harus dibaca oleh orang lain. Puji Tuhan. Itu pertama, tunjukkan dulu sikap kita. Dulu kita tidak seperti itu, tapi karena kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam, tiba-tiba kita berubah karakter kita, sifat kita. Mereka akan terheran-heran, kenapa Bapak itu bisa seperti itu? Sekarang dia sudah baik sekali loh. Dulu kan gitu Bapak itu. Dulu pemarah. Dulu bukannya tidak bagus pekerjaannya, sekarang dia baik sekali. Lewat kesaksian perbuatan saudara, orang lain juga akan menerima dampak berkat yang melimpah dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita imani firman Tuhan, sedikit firman Tuhan biarlah kita menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa, kita renungkan kasih Tuhan yang begitu sempurna di hidup